Pemirsa, masih dalam suasana Imlek, di tahun kelinci air ini saham apa sajakah yang berpotensi memberi keuntungan dan saham apa yang perlu diwaspadai? Kami akan membahas lengkapnya bersama dengan pengamat pasar modal Hans Kui. Pak Hans, saham apa saja nih Pak yang berpotensi cuan di tahun 2023 atau di tahun kelinci air ini Pak? Ya, ini memang kalau kita lihat ahli feng shui banyak mengatakan tahun kelinci air ini tahun yang cukup kompromi ya. Jadi saham-saham yang sempat tertekan di tahun lalu mungkin akan cukup rebound gitu. Salah satu yang jadi pilihan kita saat ini adalah saham di sektor teknologi gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan teknologi beberapa tahun lalu lah ya khususnya itu sangat tertekan sekali karena suku bunga bank sentral bergerak naik sangat signifikan. Tapi sekarang ini ceritanya agak sedikit berbeda gitu ya. Jadi kelihatannya Federal Reserve sudah mencapai puncak suku bunga mereka gitu ya. Jadi kalau kita lihat saham-saham teknologi ini berpotensi untuk rebound ya di tahun ini gitu. Karena bunga udah mencapai level yang cukup tinggi levelnya di sana gitu. Kemudian kalau kita lihat penguatan saham teknologi nggak cuma di Indonesia kelihatannya ya. Jadi kalau kita lihat di bursa Hong Kong dan Taiwan dan Korea juga ada indikasi bahwa perusahaan teknologi mulai ada kebangkitan di sana gitu. Nah, sektor lain yang juga menarik gitu ya adalah konsumen konsumen primer ya. Jadi non cyclical ya konsumer gitu. Nah, memang kalau kita lihat sektor ini cukup defensif gitu ya. Pertama, memang orang melihat ada risiko resesi di tahun 2023. Biasanya orang akan agak switch ke sektor yang lebih defensif gitu ya, sehingga sektor konsumer primer ini menjadi pilihan yang menarik gitu. Tapi kita juga harus ingat bahwa tahun ini adalah tahun menjelang pemilu gitu ya, di mana tahun menjelang pemilu itu konsumsi masyarakat akan meningkat gitu. Karena ada dana yang akan disuntikkan masuk ke dalam sistem perekonomian ya, dana uh, persiapan pemilu dan untuk apa Baik, kampanye dan macam-macam gitu ya. Diperkirakan dana itu bisa sampai 119 triliun sampai 270-an triliun gitu. baik. Sehingga kalau kita lihat sektor konsumer primer ini akan cukup menarik gitu. Kemudian Saham kalau sektor kita lihat consumer primer dan juga saham sektor teknologi ini berarti menarik untuk dicermati tahun 2023 ini Pak. Apakah ada yang harus diwaspadai secara spesifik di tahun 2023 ini? ya, kalau yang agak harus kita waspadai secara spesifik ya, kalau kita lihat sebenarnya ada yang mengatakan sektor energi itu masih cukup menarik gitu ya. Tetapi kami sendiri melihat bahwa kenaikan harga sektor energi ini cukup tinggi gitu ya. Jadi kalau kita lihat takutnya sesudah musim dingin berlalu dari Eropa, kita akan menemukan bahwa akan ada tekanan pada sektor energi gitu ya. Jadi kita harus sedikit hati-hati dengan sektor batu bara gitu ya, karena ada potensi terjadi koreksi pada harga komoditas tersebut. Biarpun memang dalam cycle panjang itu harga komoditas akan tetap dalam tren yang bergerak naik ke atas. Tapi kita harus berhati-hati karena sesudah musim dingin mungkin saham batu bara gitu dan minyak bisa mengalami koreksi gitu. Kemudian Baik. sektor lain yang belum mendapat momentum yang terkait dengan tanah gitu ya. Jadi kalau kita lihat salah satu yang dianggap itu ada di sektor semen dan properti ya. Kelihatannya sektor ini akan booming di tahun 2024 ya properti. Tapi tahun ini kita harus hati-hati sedikit karena tren suku bunga masih sangat tinggi ya. Jadi bank sentral masih berpotensi naikin 50 basis poin. Jadi ini yang menjadi sedikit tekanan ya untuk sektor tersebut. Baik, Pak, seperti apa menurut Bapak prospek saham dalam jangka pendek ini, Pak, dan dalam jangka menengah panjang? Iya, di jangka pendek ini ya pasar itu tadinya ada rebalancing sedikit ya di portofolio ya. Jadi sesudah Tiongkok melakukan pembukaan ekonomi gitu ya, eh, kita lihat dari tahun 2 tahun 1 tahun 2 tahun terakhir pasar di Asia Tengah ya, Tiongkok kemudian Taiwan ya dan Korea ya itu dalam tren yang turun gitu. Nah, ketika mereka membuka ekonomi yang terjadi adalah orang melakukan rebalancing portofolio sehingga sebagian dana dari Asia Tenggara ya termasuk di Indonesia Hmm, itu memang ada sebagian yang bergerak balik ke Asia Tengah tadi gitu. Jadi baik. makanya di awal tahun pasar kita terkoreksi.
Tetapi begitu Fed menurunkan kecepatan kenaikan suku bunga, kemudian indikasi inflasi lebih rendah, memang orang kembali lagi ke aset yang berisiko gitu. Tapi kita melihat bahwa di kuartal satu ini pasar akan cukup volatile ya posisinya dan cenderung orang akan lebih bergerak ke pasar obligasi ya untuk jangka yang agak pendek. Baik Pak, tadi Bapak katakan yang berpotensi cuan adalah saham sektor teknologi dan juga consumer goods. Apakah strateginya ini seperti apa? Apakah bisa beli saat ini Pak atau nanti tunggu keputusan The Fed? Apakah akan menaikkan suku bunga lebih tinggi atau mulai akan mengerem kenaikan suku bunganya Pak? Ya, mulai ada indikasi ya, jadi saham-saham teknologi itu mulai bergerak naik ya. Jadi biasanya yang memang turun sudah banyak, dia akan mulai bergerak naik ke atas. Dan sekarang memang udah dalam prediksi pelaku pasar gitu ya, Federal Reserve itu mungkin hanya akan menaikkan 50 basis poin ya. Pada edisi Februari mungkin ada kenaikan 25 basis poin. Kemudian nanti pada Juni itu terakhir mungkin cuma ada sampai 25 basis poin kenaikan lagi. Baik. Sesudah itu Federal Reserve cenderung mulai menurunkan suku bunga gitu. Jadi tentu kalau kita lihat saat ini bisa dipakai ya membeli saham-saham telekomunikasi ya seperti Telkom ya jadi salah satu pilihan atau Excel. Kemudian saham teknologi yang tertekan banyak seperti Goto ya atau Buka bisa jadi pilihan kita. Baik, terkait dengan target indeks harga saham gabungan Pak, sekarang ini sudah berada di 6.800-an, kira-kira dalam jangka pendek panjang ini apakah bisa menyentuh kembali ke 7.000? Ya, memang kalau kita lihat tahun pemilu gitu ya, biasanya indeks pasar saham gabungan kita itu selalu bergerak cukup positif ya tahun pemilu. Bahkan beberapa data menunjukkan biasanya indeks itu naik 10-15% menjelang pemilu ya, 1 tahun sebelum pemilu. Dan tahun pemilu juga masih akan naik 10%-an gitu. Jadi kalau melihat data yang ada seperti itu, kemungkinan indeks kita itu bisa aja di akhir tahun itu ditutup 73 sampai dengan 7.600 gitu ya. Jadi nampaknya untuk bisa melewati 7.000 itu bukan hal yang cukup sulit bagi indeks Baik. harga saham gabungan kita. Tapi memang kita masih menunggu ya karena Februari ini Fed mungkin masih menaikkan suku bunga. Kemudian pasar masih dalam risiko rebalancing portofolio karena indeks Hang Seng dan Shanghai dan Taiwan itu relatif lebih murah daripada kita. Baik, terima kasih Pak Hans Kui untuk waktu dan juga insight-nya. Semoga ini bermanfaat bagi pemirsa Metro TV. Sukses, sehat selalu.